warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bertemu dengan saya belajar bareng Bu Umi. Kali ini kita akan belajar sejarah dengan tema corak kehidupan manusia praaksara berdasarkan mata pencahariannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Periodisasi corak kehidupan manusia praaksara berdasarkan mata pencahariannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, berburu dan meramu. Setelah itu, bercocok tanam tingkat awal. Setelah itu, bercocok tanam tingkat lanjut. Kemudian, masa perundagian. Pada masa berburu dan meramu, corak kehidupan manusia praaksaranya antara lain mencari makanan dengan berburu atau mengumpulkan makanan, tinggal secara nomaden atau berpindah-pindah, tinggal di gua-gua terbuka, mengenal pemimpin yang dipilih berdasarkan kekuatan fisik. Bukti dari corak kehidupan tersebut yaitu ditemukannya lukisan yang menjadi simbol religi dan seni. Lukisan tersebut ditemukan di dinding-dinding gua. Kemudian ditemukannya tumpukan sampah dapur atau yang disebut keukenmodinger berupa kulit kerang yang menumpuk dan sudah membatu. Setelah masa berburu dan meramu, kemudian muncullah masa bercocok tanam tingkat awal. Pada masa ini corak kehidupannya antara lain mata pencahariannya berhuma atau berladang. Berladang yaitu membuka lahan di ladang, bukan sawah. Yang kedua, membuka hutan menjadi ladang perkebunan. Itu yang dinamakan berhuma. Terus pola kehidupannya semi-sedenter, yaitu mereka tinggal secara berpindah-pindah tetapi dalam waktu yang lebih lama daripada nomaden. Tinggal di rumah panggung. Tujuan tinggal di rumah panggung adalah menghindari dari hewan buas. Selanjutnya mulai berkembang sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme yaitu percaya terhadap roh-roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme yaitu percaya bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki kekuatan gaib. Yang terakhir yaitu mengenal syaman atau dukun. Dukun bertugas memimpin upacara ritual. Setelah bercocok tanam tingkat awal, kemudian corak kehidupan masa praaksara berkembang menjadi masa bercocok tanam tingkat lanjut. Pada masa ini, corak kehidupan manusia praaksara mulai dapat mengolah sawah. Yang kedua, mulai mengenal astronomi untuk menentukan musim tanam dan musim panen. Yang ketiga, mengenal perdagangan dengan sistem barter atau tukar-menukar barang. Yang keempat, memilih pemimpin berdasarkan tingkat kecerdasan dan tingkat keahliannya. Jadi, perbedaan yang menonjol antara masa bercocok tanam tingkat awal dengan tingkat lanjut. Pada masa bercocok tanam tingkat awal, masyarakatnya masih berhuma atau berladang. Sedangkan pada masa bercocok tanam tingkat lanjut, masyarakatnya mulai dapat mengolah sawah. Kemudian mulai mengenal astronomi, mereka menggunakan rasi bintang untuk menentukan musim. Jadi musim itu bisa digunakan sebagai pedoman kapan waktunya menanam dan kapan waktunya panen. Kemudian periodisasi yang terakhir, periodisasi yang dianggap lebih maju daripada masa-masa sebelumnya, yaitu masa perundagian. Undagi artinya yaitu terampil, berarti pada masa ini masyarakatnya sudah terampil membuat barang-barang. Pada masa perundagian, corak kehidupannya yang pertama yaitu golongan yang terampil membuat peralatan yang berasal dari logam, berasal dari kayu, gerabah, dan perhiasan.
Kemudian hidup secara menetap, mereka sudah memiliki tempat tinggal. Kemudian, perdagangan antar pulau telah berlangsung dilakukan dengan sistem barter atau sistem tukar-menukar barang. Pada masa itu, masyarakat menukar barang yang berasal dari logam, misalnya berupa alat-alat dapur, terus barang yang berasal dari kayu, barang yang berupa gerabah atau alat-alat dapur dan alat keperluan hidup, dan juga perhiasan yang berasal dari logam. Kemudian mereka tukar dengan bahan makanan seperti beras, gandum, lada, kelapa, dan sebagainya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang corak kehidupan manusia praaksara berdasarkan mata pencarian. Nilai yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi, jadilah orang yang selalu maju, tidak berhenti pada satu masa. Jadilah orang yang selalu mengikuti era globalisasi dan era modernisasi, tetapi tetap berpegang teguh pada kebudayaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.